kegiatan pembelajaran hari ini. Siap? Siap! Oke, seperti biasa sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu minta salah satu peserta didik untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang murah dan kasih, Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu ingin memulai dengan kegiatan belajar kami, kiranya Engkau bertuntun dari awal, pertengahan, hingga bergerak dengan baik. Ini doa menyerahkan kami Tuhan, karena doa ini, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Nona Angel yang telah memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu mau mengecek kehadiran peserta didik melalui ketua kelas. Silakan ketua kelas menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jumlah peserta didik 15 orang dan tidak hadir 3 orang tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Oke, baik, terima kasih untuk ketua kelas yang telah menyampaikan kehadiran peserta didik. Selanjutnya, Ibu mohon masing-masing peserta didik mengecek kerapihan, baik itu kerapihan tempat duduk, kerapihan cara berpakaian, agar sebelum kegiatan mulai semuanya sudah ada dalam posisi yang baik. Sudah? Semua sudah. Berarti kita siap untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Namun sebelum itu, Ibu mau memberikan lembaran kosong untuk nantinya masing-masing peserta didik menggambarkan emotikon yang mewakili perasaannya. Ini ada emotikon pusing, ada bahagia, ada jatuh cinta, ada sedih, dan ada emotikon marah. Nah, masing-masing peserta didik akan memperoleh 1 lembar kertas kosong yang nantinya akan menggambar emoji mewakili perasaan. Setelah itu Ibu akan memberikan kesempatan kepada kurang lebih 4 peserta didik untuk maju ke depan dan menceritakan atau menggambarkan perasaannya hari ini. Semua sudah siap? Sudah. Ibu langsung bagikan ya. Oke, masing-masing peserta didik sudah memperoleh lembar kertas kosong. Sudah? Oke, langsung saja masing-masing peserta didik menggambarkan emoji atau perasaan yang mewakilinya hari ini. Karena tidak semua hari ini merasa bahagia. Ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang marah. Silakan. Sudah? Masing-masing peserta didik sudah menggambarkan emoji? Sudah. Oke, baik. Dalam hitungan yang ketiga, Ibu minta masing-masing peserta didik menunjukkan gambar emojinya ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, Ibu sudah melihat masing-masing peserta didik menunjukkan gambar emoji yang mewakili perasaannya hari ini. Oke, kesempatan pertama Ibu berikan kepada Nona Cindy untuk maju dan menceritakan atau menggambarkan perasaan, kondisi, situasinya hari ini. Silakan kepada Nona Cindy.
karena orang tua saya memberi uang jajan tidak seperti biasanya. Terima kasih. Oke. Nona Cindy merasa sedih karena hari ini dia memperoleh uang jajan yang tidak seperti biasanya. Tetapi mari di sini Nona Cindy, Ibu berharap untuk Nona lebih bersyukur karena masih diberikan uang jajan. Ada teman-teman lain yang tidak memperoleh uang jajan sama sekali. Oke, untuk yang berikut Ibu minta Nona Uni maju ke depan. Silakan di sebelah sini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Uni Hai. Di sini saya akan menunjukkan emoji yang saya gambar di sini. Ibu guru dan teman-teman bisa melihat. Emoji yang saya gambar di sini adalah emoji marah. Hari ini saya marah karena saya sudah kasih jumpa alarm dan alarm tidak bunyi dan saya bangun terlambat. Uni marah, ya terima kasih. Uni marah karena hari ini dia sudah menyetel alarm untuk bangun pagi, tetapi alarm itu tidak sempat berbunyi sehingga membuat perasaan Uni marah. Oke, Ibu berikan kesempatan untuk Carmelita, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Carmelita Suarez. Di sini saya akan menunjukkan emoji yang saya gambar. Ibu guru dan teman-teman bisa melihat. Saya menggambar emoji bahagia karena Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan hingga saat ini. Oke, terima kasih untuk Carmelita. Carmelita merasa bahagia karena hari ini dia masih memperoleh nafas kehidupan. Oke, Ibu minta satu orang terakhir. Trisilia, silakan maju ke depan. Silakan di sini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Trisilia Nutanis. Emang yang saya gambar ini adalah pusing karena banyak tugas yang belum saya kerjakan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Trisilia merasa pusing karena banyak tugas yang harus dia selesaikan. Nah, Ibu mau kasih penguatan buat Trisilia. Jadi, upayakan supaya jangan menumpuk tugas. Karena kalau kita menumpuk tugas, kita sendiri yang akan merasa pusing. Oke, berarti tadi ada 4 perasaan yang teman-teman gambarkan. Oke, ini perasaan apa? Pusing. Ini ada perasaan sedih karena uang jajan yang diberikan itu juga kurang. Nah, ini dia merasa bahagia karena dia masih diberi kehidupan atau nafas kehidupan. Dan ini perasaan marah. Uni merasa marah karena hari ini dia sudah menyetel alarm, tetapi alarm tersebut tidak bunyi. Jadi Ibu mengajak kita semua untuk selalu bersyukur. Apapun keadaan kita hari ini, apapun kesempatan kita hari ini, kalau kita masih punya kesempatan yang baik, maka kita harus tetap bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka hidup kita itu akan terasa hampa. Sampai di sini paham? Paham. Semua masih punya semangat untuk kita memulai pelajaran hari ini? Masih. Oke. Semua hari ini tuh semangat sekali. Makanya Ibu Indri merasa lebih bersemangat supaya memulai kegiatan belajar hari ini. Oke. Ibu mau minta kita mereview kembali materi-materi kita sebelumnya terkait dengan materi pembelajaran kita minggu yang lalu. Siapa di sini yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu yang lalu? Yang masih ingat, silakan angkat tangan. Oke, kurang lebih semuanya masih ingat, semuanya masih dapat berpikir dengan baik. Nah,
di sini Ibu mau bertanya dulu untuk Nona Yosinta. Silakan Nona berdiri. Baik. Nah, Nona masih ingat materi kita minggu yang lalu? Masih. Oh iya, baik. Oke. Jadi materi kita minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mereview kembali materi kita minggu lalu, yaitu proses pengumpulan data dan penerima manfaat oleh pekerja sosial. Proses pengumpulan data penerima manfaat oleh seorang pekerja sosial. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Yosinta. Dalam mengumpulkan data, tentunya seorang pekerja sosial itu dia menggunakan metode serta teknik. Nah, di sini Ibu mau tanya, teknik apa saja yang digunakan seorang pekerja sosial untuk memperoleh data atau informasi dari seorang penerima manfaat? Masih ingat? Masih. Oke, silakan. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Ada teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kalau teknik silakan duduk. Kalau teknik wawancara itu berkaitan dengan apa? Tanya Jawab dengan teknik tanya jawab. Oke. Berarti ketika kita mau melihat atau bertemu dengan seorang penerima manfaat, kita menggunakan teknik tanya jawab. Sehingga apa? Sehingga kita memperoleh data atau informasi yang nantinya kita dapat memperoleh data atau informasi. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi pembelajaran yang berikut terkait dengan masalah sosial dan alur pelayanan sosial. Materi hari ini berkaitan dengan masalah sosial dan alur pelayanan sosial. Jadi, sebentar di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan yang nantinya kita akan gunakan untuk menstimulisasi perasaan dan pikiran serta pemahaman Anda terkait dengan materi hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Alat dan bahan yang sudah Ibu persiapkan di sini ada lembaran LKPD, ada lembaran kertas putih, ada gambar-gambar yang sudah Ibu print, ada spidol, ada lem, ada nama kelompok, ada buku. Nah, di sini buku paket yang Ibu siapkan itu masing-masing kelompok harus berupaya untuk bekerja sama dalam tim untuk dapat menyusun yang namanya alur pelayanan sosial. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Selepas dari sini, Ibu minta masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan dan mengambil alat dan bahan serta lembar kerja peserta didik. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah dipahami? Sudah. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi bahwa LKPD itu ada 2 tugas di dalamnya. 2 tugas adalah tugas kelompok dan tugas individu. Nanti sebentar langsung masing-masing peserta didik ada dan baca semua tugas yang ada di dalam LKPD. Sudah? Sudah. Baik. Di sini sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu punya beberapa gambar atau ilustrasi yang Ibu akan menunjukkan untuk kalian untuk bisa memahami materi kita hari ini. Ini coba masing-masing kelompok perhatikan. Ini ada gambar. Sudah? Sudah. Yang berikut ada gambar yang kedua. Masing-masing
Sudah? Sudah. Ada gambar yang ketiga, perhatikan baik-baik. Bisa? Paham? Paham. Yang ada di dalam gambar tiga ini sudah dipahami? Sudah. Oke, dan satu gambar terakhir. Ini masing-masing anggota kelompok tolong memperhatikan. Sudah? Sudah. Oke. Pahami dengan benar gambar yang telah kalian lihat. Dan Ibu ada menyiapkan satu video yang nantinya akan memberikan rangsangan kepada kalian untuk memahami materi kita hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk langsung menonton. Baik, silakan perhatikan di depan. Ibu sudah menayangkan satu video singkat. Tolong perhatikan karena ada kutipan-kutipan materi penting yang ada di dalam video ini. Silakan. Silakan amati video ini dan kalau bisa mencatat hal-hal atau poin-poin penting di dalam video ini, sehingga apabila sebentar Ibu bertanya, masing-masing peserta didik bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan. Ini ada pengertian masalah sosial menurut beberapa para ahli. Tolong untuk amati video yang Ibu tampilkan agar ketika Ibu memberikan pertanyaan kalian tidak merasa bingung. Sudah? Perhatikan tayangan video ini. Oke, pada bagian kesimpulan. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan video ini. Video ini menceritakan tentang apa? Masalah sosial. Adanya Masalah sosial. Oke, berarti dari tadi Ibu sudah menunjukkan gambar dan video sudah dinonton, berarti masing-masing peserta didik itu sudah mengetahui apa itu masalah sosial. Sudah bisa? Oh? Sudah. Oke,
Silakan Nona Megi. Oke. Apa yang Nona Megi tahu tentang masalah sosial? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Medina Bunomi akan menjawab pertanyaan dari Ibu Indri dengan bunyi pertanyaan apa yang Anda ketahui tentang masalah sosial. Yang saya ketahui tentang masalah sosial adalah masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Tepuk tangan dulu. Jadi masalah sosial merupakan masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Oke, sebentar baru kita bahas lebih lanjut. Ibu minta Nona Litonia maju ke depan dulu. Geser di sebelah sini. Oke, baik. Nah, Litonia. Tadi sudah lihat gambar, sudah lihat video yang Ibu putar. Menurut Litonia tahu jenis-jenis masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat atau tidak? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Litonia ini saya akan menjawab jenis masalah yang ada di masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, balita terlantar. Yang ketiga, korban nafsa. Yang keempat, korban bencana alam. Dan yang kelima, kriminalitas. Oke, tepuk tangan dulu. Dari tadi yang Ibu sudah tunjukkan gambar dan tayangan video ini sudah membawakan sebuah hasil atau jawaban dari Litonia. Bagaimana Litonia berpikir jenis-jenis masalah sosial. Tadi di video awal saja sudah ditampilkan. Iya toh? Iya. Juga ada kok? Ada. Oke, baik. Kalau kita mengalami yang namanya masalah sosial, otomatis kita harus mencari jalan keluar atau solusi. Nah, dalam masalah sosial itu kita harus mengenal yang namanya pelayanan sosial. Nah, pelayanan sosial itu ada banyak segi untuk mengatasi itu persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Untuk itu, Ibu mau dengar satu jawaban singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Jawaban singkat dari Nona Olinda. Silakan maju ke depan. Silakan, Olinda. Coba di sebelah sini. Oke, Olinda, coba ceritakan pelayanan atau bentuk pelayanan apa saja yang dapat pemerintah berikan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Dinda Suarez. Pelayanan yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut menurut saya adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan tempat tinggal. Oke, adanya bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Oke, sekian dari Olinda, terima kasih. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, Ibu akan memberikan sedikit materi supaya sebentar dalam menyelesaikan LKPD itu tidak bingung, tidak merasa bahwa aduh tugas yang diberikan Ibu ini terlalu susah. Untuk itu mari kita lihat pada PowerPoint yang sudah Ibu siapkan terkait dengan masalah sosial dan alur pelayanan sosial. Elemen perencanaan intervensi pelayanan. Capaian pembelajarannya pada akhir fase F, peserta didik mampu menentukan tujuan dan sasaran pelayanan, penentuan rangkaian tindakan atau prosedur, penentuan pengarahan sumber, dan pembuatan kesepakatan urutan tindakan, merancang urutan tindakan yang mencerminkan perspektif multi budaya, pencatatan dan pelaporan klien anak, lansia, penyandang disabilitas, dan korban penyalahgunaan nafsa. Fokus kita adalah sasaran pelayanan
yang kita kenal dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan alur pelayanan sosial. Lanjut. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami masalah sosial dan alur pelayanan sosial. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis masalah sosial dan jenis alur pelayanan sosial sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan kriteria dari jenis masalah sosial. Yang keempat, peserta didik mampu menggambarkan salah satu jenis masalah sosial dan menyusun alur pelayanan sosial dengan menggunakan gambar yang telah disediakan. Yang berikut atau yang kelima terakhir, peserta didik mampu mendesain alur pelayanan sosial dengan menggunakan aplikasi Canva. Ini sebentar Ibu akan menyampaikan pada LKPD. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, apa itu masalah sosial, apa itu masalah, apa itu jenis-jenis PPKS, apa itu alur pelayanan sosial. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Pengertian masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah suatu persoalan yang harus diselesaikan atau dicari jalan keluarnya. Yang kedua, masalah sosial. Persoalan yang mengganggu pikiran manusia yang berkenan dengan masyarakat. Kita lanjut. Ada pun faktor penyebab, ada faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologi, dan faktor psikososial. Mari kita mengenal lebih jauh tentang PPKS. PPKS atau yang dikenal dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga atau kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu secara jasmani, rohani maupun sosial. Di sini ada kurang lebih 26 jenis masalah sosial yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Ibu kasih contoh beberapa. Ada anak balita terlantar, ada anak terlantar, ada anak jalanan, ada lanjut usia terlantar, ada gelandangan, ada penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui bahwa kriteria masalah sosial. Ada 5 kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan masalah sosial. Ada gejala, sumber, ada sifat, dan harus ada perhatian lebih dari masyarakat, dalam hal ini pemerintah. Dampak, kalau terjadi masalah sosial, dampak ada kemiskinan, kejahatan, ada masalah kesenjangan sosial, serta masalah ketidakadilan. Nah, kita berlanjut pada pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Fungsi dari pelayanan kesejahteraan sosial itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Oke, kita lanjut pada alur pelayanan sosial. Alur pelayanan sosial merupakan suatu struktur atau gambaran tentang serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk mengetahui jalur suatu pelayanan sosial. Alur pelayanan sosial dirancang secara berjenjang, artinya secara berurutan dari urutan pertama hingga urutan seterusnya. Oke, adapun jenis pelayanan sosial tadi sudah disebutkan oleh Olinda. Terdapat beberapa jenis pelayanan, ada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sampai di sini sudah paham benar apa itu pelayanan sosial, apa itu masalah sosial, sudah? Sudah. Oke. Berarti dalam menyelesaikan LKPD ini tidak ada yang terlalu sulit. Betul? Betul. Oke. Ibu minta masing-masing kelompok itu
dalam. Ada yang bersifat kelompok dan ada yang bersifat individu. Kalau bersifat kelompok ini petunjuknya sudah ada. Kalau yang sifatnya individu juga sudah ada. Di sini kalau yang sifatnya individu, Ibu mau tekankan sekali lagi, ini kita mendesain alur pelayanan sosial menggunakan aplikasi Canva. Semua sudah bisa menggunakan aplikasi Canva? Sudah. Berarti sebentar dalam menyelesaikan tugas individu itu tidak ribet. Nah, kalau sudah selesai mendesain alur pelayanan sosial, maka masing-masing peserta didik langsung mengirimkan tugasnya melalui email pribadi Ibu, sudah Ibu cantumkan di sini, ataupun melalui nomor WhatsApp Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Ibu undang masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 maju ke depan dan mengambil LKPD serta alat dan bahan yang nantinya akan digunakan. Silakan. Ketua kelompok yang dipercayakan itu, Ibu berharap mengambil gambar sesuai dengan jenis masalah sosial yang dipilih. Terus mengambil pelayanan, jenis-jenis pelayanan itu harus sesuai. Jangan nanti sebentar salah pilih lagi. Oke, silakan menunjukkan. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Silakan perhatikan. Sudah? Sudah. Silakan kelompok yang ketiga maju ke depan. Silakan. Oke, silakan kembali ke tempat. Semua sudah? Sudah. Oke, supaya menambah wawasan, Ibu bagikan buku paket dan masing-masing kelompok mencari referensi yang ada di dalam buku paket tersebut. Tugas LKPD 1 itu diselesaikan secara berkelompok. Ada berapa tugas di dalam situ? 2. Silakan. Masing-masing kelompok mencari jawaban. Tadi sudah ambil alat dan bahan itu, mulai untuk menempelkan salah satu jenis masalah sosial dan alur pelayanan sosial. Silakan. Bagi anggota kelompok supaya jangan semua berfokus pada satu tugas, tetapi ada kelompok lain yang bekerja mencari jawaban, menempelkan dan lain sebagainya. Silakan.
memberikan masukan atau memberikan jawaban terkait dengan masalah-masalah sosial. Kemudian tentukan alur pelayanan sosial. Silakan bagi dalam tim yang tugasnya untuk menulis jawaban atau biasa disebut sekretaris itu mulai mengumpulkan informasi atau jawaban-jawaban dari peserta didik lainnya. Silakan. Ada kelompok yang belum paham mengenai tugas yang diberikan atau semua paham? Semua paham. Oke, terima kasih. Ibu mau lihat kekompakan setiap kelompok. Jangan yang lain hanya duduk-duduk, yang lain yang berpikir setengah mati, tetapi yang lain itu dia duduk-duduk. Ibu tidak suka seperti itu. Silakan. Kelompok 1 sudah dapat jawaban? Sudah. Oke. Ada kendala? Atau tidak? Sudah. Ibu cek kelompok 2. Kelompok 2 ada kendala? Tidak. Bisa dijawab? Bisa. Kelompok 3, coba ibu mau lihat. Nomor 1 sudah selesai. Oke. Kalau ada yang mengalami kesulitan, boleh memberitahukan supaya ibu bisa menyampaikan atau memberi masukan supaya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Jenis masalah sosial yang kalian ambil apa? Anak terlantar. Berarti boleh diberikan penjelasan secara singkat. Kemudian tentukan alur pelayanan untuk anak terlantar itu apa saja. Bisa? Bisa. Oke. Kelompok 2 berkaitan dengan apa? Belajar terlantar. Tadi pilih gambar di depan, ambil lansia Terlantar. terlantar. Oke. Berarti bisa menentukan alur pelayanan sosial yang tepat. Kelompok 3, ibu mau cek kelompok 3 tadi ambil gambar apa? Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas. Oke. Berarti siapkan dia punya bentuk alur pelayanan. Kalau kita bertemu dengan anak terlantar, kita harus memberikan pelayanan yang pertama itu kepada siapa kita memberikan pelayanan untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Bisa dipahami? Bisa.
Ada tugas yang sulit? Tidak. Oke, berarti bisa menjawab atau bisa menjelaskan. Ibu ingatkan sekali lagi, tugas LKPD itu ada dua. Ada tugas kelompok dan individu. Tugas individu, sebentar kalian selesai beristirahat, maka kalian langsung mendesain tugas tersebut. Sehingga kalau sudah selesai langsung kirim melalui email atau melalui nomor WA. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini sudah selesai. Sedikit lagi. Kelompok 2 sudah? Sedikit lagi. Oke. Ini kalau kita kompak dalam kelompok, otomatis kita bisa menjawab. Tapi kalau hanya satu orang yang memberikan sudah, kalau satu orang saja yang berperan, maka semuanya tidak baik. Pasti akan lama. Tapi kalau ada kekompakan dalam kelompok, maka bisa. Oke, Ibu lihat kelompok 1 ini sudah mulai memberikan jawaban-jawaban yang kurang lebih 70%. Sudah? Untuk menempelkan gambar yang tadi pilih itu sudah? Semua kelompok sudah? Semua sudah yakin bahwa jawaban atau gambar yang dipilih itu benar, yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah sosial atau belum? Sudah. Atau ada yang ragu-ragu? Kelompok mana yang ragu-ragu? Kelompok 2. Oke, sebentar kita waktu presentasi itu baru kita lihat mana yang benar, mana yang kurang tepat. Ibu tidak bilang mana yang salah, karena ini dalam proses pembelajaran. Oke, sudah? Oke. Tugasnya kan hanya 2 nomor. Yang pertama kita mendeskripsikan minimal 5 masalah sosial. Kita deskripsikan. Jangan kita hanya sebut-sebut saja tapi kita tidak tahu. Dan yang kedua kita melakukan penyusunan alur pelayanan sosial. Oke, kita tanya sekali lagi. Ini sudah. Yakin jawaban sudah pasti? Oke, jawabannya agak rendah ini. Ibu yakin bahwa masih ragu-ragu? Oke, Ibu cek lagi kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Berarti dalam waktu beberapa menit saja kalian sudah bisa mendeskripsikan jenis masalah sosial. Nah, dan menyusun alur pelayanan sosial. Oke. Semua sudah yakin kok? Sudah. Baik. Kita siap-siap untuk melakukan diskusi kelompok. Sudah? Oke, namun sebelum kita menyiapkan untuk kegiatan diskusi kelompok, Ibu mau tanya, siapa yang bersedia untuk memimpin ice breaking untuk kita hari ini? Oke, silakan Nona Bella maju ke depan untuk melakukan kegiatan ice breaking. Bluetooth dihidupkan, sedang mencari pelengkap. Koneksi Bluetooth berhasil. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya memberikan speaking karena ini saya menjemput ibu guru dan teman-teman yang mau
berdiri. Bangkit berdiri. Anda silakan berdiri dengan senang menggunakan lagu. Oke. Karena itu saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Tangan diputar-putar, terputar tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sudah? Sudah. Oke, pakai. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Kita ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Oke. Siap ya? Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Bella yang telah memimpin kegiatan ice breaking pada pagi hari ini. Oke, waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anita Opan, berperan sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Cini Pedu, berperan sebagai ketua kelompok. Saya Sinta Pita berperan sebagai anggota. Saya Fitri Setian berperan sebagai sekretaris. Demikian hasil perkenalan kami. Waktu dan kesempatan penuh saya berikan kepada pemateri. Silakan baca soal. Soal nomor 1, deskripsikanlah minimal 5 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS atau jenis masalah sosial yang Anda ketahui. Oke, disebutkan 5 atau dijelaskan 5. Silakan. Yang pertama, anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Oke, lanjut. Yang kedua, korban tindak kekerasan. Korban tindak kekerasan adalah seseorang yang terancam secara fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, keluarga fakir miskin. Keluarga fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian. Yang keempat, keluarga bermasalah sosial psikologis. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antara suami istri kurang serasi. Yang kelima, human trafficking. Human trafficking adalah kejahatan yang melibatkan pemaksaan atau tekanan terhadap seseorang untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan. Soal yang berikut, pilihlah salah satu jenis masalah sosial atau PPKS yang terjadi. Kemudian identifikasilah jenis pelayanan sosial yang cocok dalam menyelesaikan masalah tersebut. Buatlah alur pelayanan sosial. Baik, Ibu Guru dan teman-teman bisa melihat ini. Masalah yang kami ambil adalah anak terlantar. Jika kita bertemu dengan anak terlantar, yang harus kita lakukan adalah membawa anak tersebut ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan anak tersebut dan mencari keberadaan orang tua kandungnya. Jika tidak menemukan orang tua kandungnya,
kita melaporkan kepada dinas sosial untuk memberi bantuan kepada anak tersebut. Setelah dari dinas sosial, kita membawa anak tersebut ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk memberi pelayanan kesehatan. Setelah dari rumah sakit, kita membawa anak tersebut ke panti asuhan untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Sesudah panti asuhan menerima anak tersebut, mereka memperoleh layanan pendidikan dan layanan keterampilan. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, sebentar baru kita sama-sama membahas Kita lanjut pada kelompok yang kedua. Hasilnya bisa dikumpulkan di depan sini yang gambar. Silakan supaya sebentar. Silakan kembali. Demikian hasil diskusi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 2 dan 3. Waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Umi Menahai. Saya mewakili kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dengan bunyi pertanyaan, apa saja faktor penyebab adanya human trafficking dalam kehidupan masyarakat? Kepada kelompok 3 kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya di Koordinator Tenis untuk mewakili kelompok 3 memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Apa saja dampak yang terjadi dari masalah anak terlantar? Silakan kelompok 1 berdiskusi untuk menjawab kurang lebih 2 pertanyaan. Soal yang pertama menyangkut faktor yang terjadi pada human trafficking. Faktor apa saja? Pertanyaan yang kedua, Dampak yang terjadi dari masalah anak terlantar. dampak yang terjadi pada masalah anak terlantar. Ada dampak apa saja? Silakan. Sudah? Silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan, apa saja faktor penyebab adanya human trafficking dalam kehidupan masyarakat? Jawaban, penyebab terjadinya human trafficking yaitu faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dipaksa dengan kekerasan. Apakah jawaban kami diterima? Diterima? Oke, sebentar baru kita diskusi lebih lanjut. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam bunyi pertanyaan, apa saja dampak yang terjadi dari masalah anak terlantar? Jawaban, dampak yang terjadi pada anak terlantar yaitu dampak psikologi yang tergabung seperti trauma dan depresi. Oke, ada dampak psikologis. Oke, sebentar baru kita lanjut diskusi. Kita berikan tepuk tangan dulu. Demikian hasil diskusi. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Gambarnya Ibu pegang di sini supaya sebentar kita membahas lebih jauh. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fernanda Sore, saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Isabella Livete, berperan sebagai ketua
Demikian perkenalan singkat kami, waktu sepenuhnya saya berikan kepada materi. Soal pertama, deskripsikanlah minimal 5 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS atau jenis masalah sosial yang Anda ketahui. Yang pertama, lansia terlantar. Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Yang kedua, anak nakal. Anak nakal adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya, orang lain, serta mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat umum. Yang kelima, yang keempat, korban bencana alam. Merupakan perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial, ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya. Yang kelima, tunasusila. Tunasusila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Soal yang kedua, pilihlah salah satu jenis masalah sosial PPKS yang terjadi, kemudian identifikasikanlah jenis pelayanan sosial yang cocok dalam menyelesaikan masalah tersebut. Buatlah alur pelayanan sosial. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait masalah yang kami tulis di sini adalah lansia terlantar. Alur pelayanan sosial yang kami lakukan saat menemui lansia yang terlantar adalah sebagai berikut. Membawa lansia tersebut di kantor polisi. Setelah diantar ke kantor polisi, pihak kepolisian dan pihak lainnya yang bersangkutan membawa lansia tersebut di rumah sakit. Membawa lansia tersebut untuk mencari keluarga, tetapi lansia tersebut tidak memiliki keluarga, maka pihak kepolisian akan melaporkan lansia tersebut ke dinas sosial untuk mengambil data dan dilakukan pendampingan untuk diantar menuju ke panti jompo. Setelah lansia tersebut tiba di panti jompo, lansia tersebut akan mendapatkan sandang, pangan, dan juga mendapatkan bimbingan konseling dan alat bantu. Selama di panti, pengawas panti akan membawa lansia tersebut ke rumah sakit untuk dicek kondisi kesehatan lansia tersebut. Setelah selesai diperiksa, pengawas panti akan membawa pulang lansia tersebut untuk diperhatikan, dirawat dan diperlakukan dengan baik. Selama di panti, pihak panti mengajarkan para lansia untuk membuat kerajinan tangan serta kerajinan yang lain yang bisa lansia lakukan. Demikian hasil presentasi kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 1 dan kelompok 3. Waktu sepenuhnya kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Sebelum pertanyaan, coba argumentasikanlah kriteria dari wanita tunasusila yang kalian ketahui. Kriteria dari wanita tunasusila. Tadi ada di bagian deskripsi itu ada. Oke, silakan. Kelompok 3. Mereka tidak ada. Silakan berdiskusi untuk memberikan pertanyaan jawaban.
coba argumentasikanlah kriteria dari wanita tunasusila yang kalian ketahui. Kriteria wanita tunasusila yaitu sering menjejakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil dan tempat terselubung seperti warung, remang-remang, hotel, mal, dan diskotik, dan memperoleh imbalan uang materi atau jasa. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Demikian hasil presentasi kami. Bapak Sukamnya kami kembali kepada Ibu. Terima kasih. Oke, Ibu ambil gambar supaya sebentar kita bisa membahas terkait dengan masalah sosial yang sudah kalian tempelkan. Oke, lanjut kelompok yang ketiga. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dalam bertiga untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya atas nama Megida Punome berperan sebagai moderator. Saya Ditona Tenis berperan sebagai ketua kelompok. Saya Lili Suarez berperan sebagai pemateri. Saya Trisiana Nutanis berperan sebagai sekretaris. Demikian perkenalan singkat kami. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada pemateri. Soal nomor 1, deskripsikanlah minimal 5 kriteria pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS atau jenis masalah sosial yang Anda ketahui. Yang pertama, gelandangan. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap, serta mengembara di tempat umum. Yang kedua, pengemis. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan hasil meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara, dengan alasan untuk menghadapkan belas kasihan orang lain. Yang ketiga, penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensori dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaannya. Yang keempat, penyalahgunaan nafsa. Penyalahgunaan nafsa adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Yang kelima, keluarga rentan. Keluarga rentan merupakan keluarga muda yang baru menikah sampai dengan 5 tahun usia pernikahan, yang mengalami masalah sosial dan ekonomi berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Nomor 2, pilihlah salah satu jenis masalah sosial atau PPKS yang terjadi, kemudian identifikasikanlah jenis pelayanan sosial yang cocok dalam menyelesaikan masalah tersebut. Buatlah alur pelayanan sosial. Baik, masalah yang kami pilih di sini adalah masalah penyandang disabilitas. Ibu dan teman-teman bisa melihat hal pertama yang dilakukan untuk mengatasi penyandang disabilitas adalah melaporkannya ke dinas sosial agar mencari data-data tentang penyandang disabilitas. Setelah itu, penyandang disabilitas dibawa ke panti asuhan untuk mendapatkan pelayanan sandang, pangan, dan pakan. Setelah itu, penyandang disabilitas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu, jika penyandang disabilitas adalah seseorang yang belum anak sekolah, maka penyandang disabilitas akan mendapatkan pelayanan pendidikan. Setelah itu juga penyandang disabilitas akan mendapatkan pelayanan aksesibilitas atau alat bantu untuk disabilitas. Lalu penyandang disabilitas akan mendapatkan bimbingan dari konseling jika ia merasa terganggu dan stres atas disabilitasnya. Lalu penyandang disabilitas akan mendapatkan pelayanan keterampilan dari kerajinan tangan. Demikian hasil presentasi kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan, kritik, dan saran kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Yang bunyi pertanyaan,
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertanyaan, dalam kasus kodam penyalahgunaan nafsa, seseorang dapat memperoleh layanan yang akan disediakan oleh Balai Besar Rehabilitasi Penyalahgunaan Nafsa. Coba dianalisis bentuk layanan apa saja yang dapat diberikan. Bentuk layanan yang diperoleh yaitu rehabilitas medis, rehabilitas sosial, kegiatan kerohanian, dan peningkatan kemampuan atau keterampilan. Apakah jawab kami diterima? Diterima. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke. Selamat duduk. Baik, Ibu memberikan apresiasi yang cukup luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi. Apresiasi di sini berdasarkan penyusunan alur pelayanan sosial ini sudah bagus. Ini rata-rata 75 sampai 85%. Bahwa tadi sudah melihat gambar, ada masalah-masalah sosial dan terkait dengan masalah-masalah alur pelayanan sosial. Nah, di sini yang Ibu lihat, ini ada alur pelayanan dari dinas sosial, panti asuhan, rumah sakit. Nah, ketika kita menemui masalah-masalah sosial yang terjadi, maka kita harus cari bentuk pelayanan. Bentuk pelayanan sosial, bentuk pelayanan rehabilitasi, ada bentuk pelayanan pemberian alat bantu. Kalau misalnya masalah yang kita temui adalah berkaitan dengan penyandang disabilitas. Tadi Ibu mendengar bahwa ada yang kriteria anak terlantar atau kriteria lanjut usia. Ada? Kriteria kita pindah pada kelompok 2 di sini. Ini kita sama-sama memberikan penilaian. Tadi kalau misalnya lansia ini dia terlantar, maka hal yang pertama kita berikan pelayanan apa? Lapor ke siapa? Lapor ke kantor polisi supaya dia memperoleh pencarian keluarga, identitas diri itu harus diketahui. Agar apa? Agar nantinya tidak salah. Kalau dia tidak punya keluarga, baru kita lapor pada dinas sosial. Kalau di dinas sosial juga mereka menunjuk panti asuhan, maka kita harus antar. Dan di dalam panti asuhan itu penyandang lansia terlantar ini dia akan memperoleh berbagai macam bentuk pelayanan. Ada pelayanan apa? Coba. Ada pelayanan pendidikan konseling. Ada pelayanan apa? Karena lansia ini dia pasti harus memperoleh alat bantu seperti tongkat. Ini tadi ada pemberian tongkat dan dia diberikan keterampilan. Oke, baik. Kita beralih pada anak terlantar. Ini tugasnya kelompok 1 ya. Ibu memberikan gambaran. Ketika kita menemui anak terlantar, maka kita harus melaporkan. Ini betul, harus lapor dulu. Di mana dia punya orang tua atau tidak, bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang kedua, kalau kita sudah lapor dan dia tidak punya keluarga, kita bawa anak ini ke dinas sosial terdekat. Ini betul juga. Yang berikut, kita harus mengecek dia punya kesehatan. Ini anak sudah lama terlantar, otomatis dia punya dampak-dampak penyakit. Nah, supaya menghindari, kita harus mengecek anak ini ke mana? Rumah sakit. Kalau misalnya Ibu kasih satu pertanyaan, kalau dia tidak punya keluarga, dia kemana? Panti asuhan. Di panti asuhan dia dapat apa lagi di sana? Pelayanan. Ada pelayanan. Ada pelayanan apa lagi? Jadi di sini Ibu mau sampaikan
bahwa ketika kalian mengalami yang namanya masalah atau bertemu dengan orang-orang yang mengalami masalah sosial, kalian harus berupaya untuk mencari bentuk pelayanan yang tepat, bentuk pelayanan yang cocok. Coba kita sebutkan sama-sama terkait dengan masalah sosial yang kita tahu. Coba mulai dari kelompok 1 tadi ada apa saja? Ada anak gelandangan. Yang kedua, korban tindak kekerasan. Nah, coba kelompok 2 ada apa saja? Remaja. Yang berikut Ada korban bencana alam, lansia, anak. Coba kelompok 3 penyandang disabilitas, kemiskinan, kriminalitas, Oke, berarti sampai di sini kita sudah paham betul terkait dengan apa itu masalah sosial dan bagaimana alur pelayanan sosial. Kita harus jalan sesuai dengan alur. Karena kalau kita langsung bawa anak ke panti asuhan, sedangkan dia punya keluarga. Nah, atau kita langsung periksa kesehatan, tetapi pihak yang berwajib belum tahu, itu kita salah. Jadi di sini Ibu berharap untuk kita menyelesaikan masalah-masalah sosial itu berdasarkan alur pelayanan sosial. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Ibu punya satu game untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Punya satu game. Bisa Ibu minta semua bangkit berdiri dengan baik-baik. Ini petunjuk bahwa kita akan menyanyi satu lagu dengan judul Profil Pelajar Pancasila. Ibu akan menyodorkan spidol ini kepada Nona Angel, kemudian Nona Angel meneruskan spidol ini ke teman-teman yang lain sampai pada spidol ini ada di tangan siapa dan lagu itu selesai, maka dia akan memperoleh yang namanya sanksi atau hukuman. Bisa? Bisa menjawab pertanyaan. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita hitung dalam hitungan yang ketiga masing-masing peserta didik mulai. Kita menyanyi sambil bertepuk tangan, bisa? Bisa. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, spidol berhenti pada Nona Carmelita. Oke, di sini Ibu punya satu pertanyaan untuk Nona Carmelita. Yang lain bisa duduk kembali. Oke, untuk Nona Carmelita, coba Nona sebutkan kepanjangan dari PPKS. Baik, terima kasih atas waktu yang disediakan kepada saya. Saya kemudian bertanya dari Ibu dan Ibu pertanyaan, apa
hari Bella ditanya karena dia memiliki semangat yang luar biasa. Silakan Bella. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menunjukkan dari materi hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini adalah sebagai seorang pekerja sosial harus mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial. Oke, silakan duduk kembali. Coba Carmelita, silakan berikan kesimpulan untuk kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi hari ini, yaitu masalah sosial dalam budaya sosial. Masalah sosial sebetulnya merupakan akibat antara individu atau kelompok, sedangkan alur pelayanan sosial adalah proses atau program yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok dalam menghadapi masalah sosial di lingkungan. Oke, yang terakhir Ibu minta Angel, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang saya ambil pada pembelajaran hari ini adalah seseorang yang mengalami masalah sosial dan kita sebagai seorang ekspert dapat memberikan motivasi dan jalan keluar. Oke, tepuk tangan. Jadi kesimpulan hari ini berkaitan dengan masalah sosial dan alur pelayanan sosial. Ketika kita punya masalah, sebaiknya kita mencari solusi atau jalan keluar. Karena kalau kita tidak mencari jalan keluar, otomatis kita akan mengalami kesulitan atau hambatan yang terjadi. Oke? Dapat dipahami? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasanya Ibu akan menyampaikan materi kita untuk minggu yang akan datang atau pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pencatatan dan pelaporan. Bisa ditulis. Minggu depan kita akan belajar tentang pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan terkait dengan klien anak, lansia, disabilitas, dan penyandang nafsa, korban penyandang nafsa. Pencatatan dan pelaporan masalah yang berkaitan dengan klien anak, lansia, disabilitas, dan korban penyalahgunaan nafsa. Sudah? Jadi di rumah bisa baca-baca, bisa cari lewat internet atau lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini, Ibu akan memberikan kertas untuk masing-masing peserta didik dapat merefleksikan terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Setelah selesai menulis, maka masing-masing peserta didik langsung membawa kertas ini untuk ditempelkan ke papan tulis. Bisa dipahami? Bisa. Di dalam refleksi pembelajaran ini sudah ada nama, kelas, apa yang hari ini kalian pelajari, hal yang belum dipahami itu apa, bagian yang paling kalian suka itu apa. Nah, di sini kita akan bersama-sama melakukan refleksi pembelajaran. Kalian menulis refleksi kalian di situ, Ibu juga menulis di depan. Bisa dipahami? Bisa. Lagi ya. Silakan masing-masing peserta didik melakukan refleksi, Ibu juga melakukan refleksi pembelajaran.
menempelkan di depan kelas. Silakan masing-masing peserta didik menempel lembar refleksinya di depan kelas. Sudah? Ibu juga akan menempel. Oke, semua sudah? Sudah. Semuanya sudah. Oke, masih satu orang yang belum. Kita menunggu. Oke. Jadi refleksi pembelajaran ada hal yang belum dipahami. Ibu coba baca salah satu. Ini dari Megi. Apa yang saya pelajari hari ini? Masalah sosial dan alur pelayanan sosial. Hal yang belum Megi pahami itu berkaitan dengan kriteria masalah sosial. Oke, baik. Bagian yang paling Megi sukai adalah kegiatan menempel masalah sosial dan membuatnya dalam bentuk alur pelayanan sosial. Oke, jadi masing-masing peserta didik punya refleksi diri. Bagian mana yang dia pahami dan bagian mana yang belum dia pahami. Oke, mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kita semua. Bukan hanya untuk kalian, tetapi untuk kita. Baik, di sini Ibu berikan sedikit motivasi khusus untuk kita. Kalau kita punya masalah, sebaiknya kita cari jalan keluar. Ada banyak remaja di luar sana yang ketika punya masalah itu dia pendam di dalam diri, sehingga dia tidak bisa mencari jalan keluar. Dan hasilnya para remaja itu dia akan memiliki dampak yang buruk. Dia bisa menjadi pembunuh, dia bisa gantung diri, dia bisa bunuh diri. Nah, ketika punya masalah itu kita harus cerita. Kalau kalian sebagai pelajar ini, ceritakan kepada ibu kalian supaya ibu kalian itu mencari jalan keluar. Tetapi kalau di sini kalian tidak menceritakan hal tersebut, maka tidak banyak kita semua terjerumus di dalam maut. Kita bisa gantung diri. Jadi di sini Ibu mau sampaikan sekali lagi, kalau ada masalah kita harus mencari solusi. Oke, sekian motivasi singkat dari Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta salah seorang peserta didik untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mulia dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari tadi pagi hingga saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami tiba di rumah kami masing dengan baik dan selamat. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Mona Jelodri yang telah memimpin kita pada akhir pembelajaran. Dan sebelum Ibu keluar dari kelas, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa
terkait dengan alur pelayanan sosial yang sudah kalian desain melalui aplikasi Canva. Selepas ini kalian boleh beristirahat, namun Ibu tunggu 1 sampai 2 jam ke depan. Ketika sudah selesai mendesain alur pelayanan sosial, maka kalian harus segera mengirimkan melalui email atau nomor WhatsApp Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan hari ini juga jangan cepat berlalu, tetapi semua tertanam dan tertabur di dalam hati dan pikiran. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa. Baik.